Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang berbahagia. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah panjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala nikmat dan rahmat yang telah dilimpahkannya lah kita dapat berkumpul bersama-sama pada acara debat visi dan misi calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Serang periode 2021-2022. Yang terhormat Bapak Saad SM selaku pembina OSIS dan MPK. Yang terhormat Ibu Endang Sri Suryani selaku Wakasek Kesiswaan. Yang saya hormati Ketua OSIS dan Ketua MPK periode 2019-2020, serta para calon Ketua OSIS periode 2021-2022. Hadirin sekalian, Pilketos adalah agenda tahunan SMA Negeri 4 Kota Serang, yang mana sebagai bentuk wujud kepemimpinan di setiap sekolah, agar dapat terus mendukung kegiatan organisasi di siswa dan siswi. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan wawasan kepada para siswa maupun siswi tentang tata cara demokrasi yang benar, serta dapat memilih ketua OSIS pada periode selanjutnya sebagai wujud pemimpin yang ada di lingkungan sekolah. Kegiatan pemilihan ketua OSIS ini dilakukan melalui beberapa tahap penyelesaian, dan dari hasil seleksi data yang diperoleh sebanyak 5 calon ketua OSIS. Adapun calon ketua OSIS nomor urut 1 Saleha, calon ketua OSIS nomor urut 2 Irmayana, calon ketua OSIS nomor urut 3 Putul Ulum, calon ketua OSIS nomor urut 4 Dina Dwiyani, dan calon ketua OSIS nomor urut 5 Muhammad Fajar. Kegiatan acara ini akan dipandu oleh saya, Ajiza, sebagai pembawa acara, dan rekan saya, Isna Quratul Aini, sebagai moderator debat. Untuk itu, saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara kegiatan kita pada hari ini, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022. Yang kedua, sambutan Ketua MPK periode 2019-2020. Yang ketiga, sambutan Ketua OSIS periode 2019-2020. Yang keempat, sambutan Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 4 Kota Serang. Yang kelima, pemaparan visi dan misi. Yang keenam, pemaparan program kerja. Yang ketujuh, tanggapan calon ketua OSIS atas pertanyaan yang diberikan oleh perwakilan siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang telah dikumpulkan sebelumnya. Yang kedelapan, debat argumen para calon ketua OSIS. Dan yang terakhir, closing statement. Baik hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu beserta kelancarannya hingga akhir acara, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama yaitu dari Ketua Pelaksana Pemilihan Ketua OSIS periode 2021-2022 kepada Siti Nurul Fajriani. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga
sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah. Perkenalkan, saya Siti Nurul selaku ketua pelaksana, yang saya hormati Ibu Endang selaku wakil kesiswaan, yang saya hormati Pak Saad selaku pembina OSIS dan MPK, yang saya hormati Kak Januar selaku ketua umum MPK, yang saya hormati Kamuti selaku ketua 1 MPK, yang saya hormati Nazar selaku ketua 2 MPK, yang saya hormati Kak Rudi selaku ketua OSIS masa bakti 2019-2020, yang saya hormati pengurus MPK dan OSIS, yang saya hormati calon ketua OSIS masa bakti 2021-2022. Yang pertama, saya ucapkan selamat kepada calon ketua OSIS yang telah lolos dalam tes tulis dan tes public speaking. Sekarang kita sudah mendapatkan 5 dari 10 orang yang telah ikut tes public speaking. 5 calon kandidat ketua OSIS akan melaksanakan debat visi misi yang akan dilaksanakan hari ini. Untuk mekanisme dan peraturan-peraturan dalam debat kali ini akan disampaikan oleh rekan saya Isna Muhammad ini sebagai moderator dalam debat kali ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Umum MPK SMA Negeri 4 Kota Serang periode 2019-2020 kepada Muhammad Januar Iqbal Fikri, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada pembina OSIS dan MPK Bapak Saad ST, yang terhormat kepada Wakasek Kesiswaan SMA Negeri 4 Kota Serang Ibu Endang Sri Suryani, yang saya hormati Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Serang, dan yang saya banggakan para pengurus MPK dan pengurus OSIS masa bakti 2020-2021, serta para hadirin yang berbahagia. Saya selaku Ketua Umum MPK SMA Negeri 4 Kota Serang mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara hari ini, yaitu debat visi dan misi calon ketua OSIS periode 2021-2022, dan tetap menjunjung tinggi protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan menjaga jarak. Sehubung dengan adanya pandemi yang terjadi di negeri ini, tanpa mengenal situasi dan kondisi, kami sebagai organisator tidak berhenti untuk melakukan inovasi di setiap kinerja yang kami berikan untuk kemajuan sekolah ini. Salah satunya yaitu mereorganisasi kepengurusan. Pada acara hari ini, saya berharap kita dapat mengenal calon-calon ketua OSIS, sehingga seluruh warga SMA Negeri 4 Kota Serang dapat menggunakan hak pilihnya secara maksimal, sehingga nantinya kita dapat ketua OSIS yang baru yang sesuai dengan tema acara kita hari ini, yaitu menjadi pemimpin yang jujur, adil, berkarakter, serta mampu menjadi teladan yang baik bagi warga sekolah. Terima kasih. Saya Muhammad Januar Iqbal Fikri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Serang periode 2019-2020 kepada Muhammad Rizky Rudiansa. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Puji syukur kepada kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada
hari ini di tengah situasi pandemi, kita semua masih diberikan kesehatan jasmani, kesehatan rohani untuk dapat berkumpul serta bertatap muka dalam acara debat visi dan misi calon ketua OSIS periode 2021-2022. Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Serang, Bapak Randes Haji Suparman MPD. Yang saya hormati Ibu Endang Sri Suryani selaku Wakasek Siswa SMA Negeri 4 Kota Serang. Dan yang saya hormati Bapak Sateste selaku Pembina OSIS dan MPK, serta teman-temanku pengurus OSIS serta pengurus MPK yang saya banggakan. Debat visi dan misi ini adapun dilakukan bukanlah untuk mempermasalahkan dari salah satu pihak ataupun dari permasalahan yang muncul ketika di debat berlangsung. Namun debat visi dan misi ini dilaksanakan untuk dapat mencari titik terang siapa atau yang berhak menjadi penerus ketua OSIS periode 2021-2022. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya pada pengurus MPK yang telah menjalankan acara ini dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun tidak ada jabatan yang harus diberikan perhatian. Semuanya wajib diteruskan. Estafet kepemimpinan wajib diberikan kepada generasi selanjutnya. Saya berharap dengan adanya pemilihan ketua OSIS kali ini dapat berlangsung secara baik dan bisa mengikuti semuanya dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sekolah. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas sambutannya. Dan yang terakhir yaitu sambutan dari Bapak Sek Kesiswaan SMA Negeri 4 Kota Serang sekaligus untuk membuka acara kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Endang Sri Suryani, waktu dan tempatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat walafiat. Baik. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semua, Ibu mewakili kepala sekolah untuk menyampaikan sambutan dalam kegiatan Pelketos SMA Negeri 4 Kota Serang. Perkenankan Ibu mengajak anak-anakku semua, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan petunjuknya kita dapat menyelenggarakan Pelketos di SMA 4 Kota Serang ini secara virtual. Tak lupa salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, saudara dan pengikutnya hingga akhir zaman. Anak-anakku, kegiatan Pelketos saat ini dilaksanakan secara virtual. Mengapa? Tentunya ada beberapa hal yang memang kegiatan ini dilakukan secara virtual. Di antaranya, bahwa situasi sekarang ini adalah masa pandemi COVID-19
yang tentunya tidak mungkin dilakukan untuk pemilihan secara langsung seperti halnya di tahun-tahun yang lalu. Selanjutnya, bahwa Perketos dilakukan di saat-saat ini, bahwa pada kesempatan sekarang inilah di pertengahan bulan November, pengurus OSIS sudah waktunya masa bakti yang sudah paripurna. Inilah yang menjadikan panitia pemilihan ketua OSIS, di mana panitia di sini yang menyelenggarakan adalah pengurus MPK. Jadi pelaksana kepanitiaan dalam kegiatan pemilihan ketua OSIS adalah pengurus MPK. Anak-anakku, perlu dipahami bahwa Perketos ini bukanlah suatu ajang seremonial, namun marilah kita pahami bahwa kegiatan Perketos, marilah kita jadikan sebagai balutan sumpah yang menjadikan kalian sebagai pengurus OSIS yang bertanggung jawab. Mengapa Ibu katakan demikian? Bahwa menjalankan organisasi itu tidak mudah. Tentunya anak-anakku harus tekun dalam belajar, tentunya harus proaktif dalam berbagai kegiatan dan memiliki kemampuan atau kemauan untuk berkoordinasi dengan baik, tentunya di lingkungan sekolah atau bahkan dilakukan di luar sekolah. Dalam kepengurusan OSIS, bagian dari suatu pembelajaran mental, pembelajaran suatu administrasi, bahwa kalian yang dapatkan dan pelajari ini hanya ada di dalam organisasi. Tentunya organisasi yang ada di sekolah adalah organisasi siswa intrasekolah yang disebut sebagai OSIS. Mengapa dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran dan administrasi, pembelajaran berkoordinasi, pembelajaran melakukan aktivitas yang menjadikan sesuatu hal yang memiliki keinginan kedepannya bahwa kalian semua ingin menjadi seorang pemimpin, tentunya ada di dalam kegiatan organisasi yaitu OSIS. Anak-anakku, Ibu mengharapkan dalam kegiatan Perketos ini gunakan untuk memberikan suaranya secara virtual, tentunya di dalam melakukan pengambilan suara atau memilih salah satu dari sekian kandidat, mungkin 5 kandidat yang akan diajukan. Silakan nanti kalian selaku warga sekolah memiliki hak untuk memilih dan memiliki kewajiban untuk menentukan satu dari 5 kandidat tentunya melalui aplikasi
Google Form yang mungkin nanti akan disosialisasikan oleh panitia penyelenggara kegiatan Belketos, yaitu pengurus MPK. Anak-anakku semua, Ibu sampaikan bahwa rangkaian Belketos ini tentunya diawali dari seleksi antara lain seleksi administrasi, seleksi pengetahuan umum, seleksi kesehatan, dan dari kesekian seleksi diakhiri dengan seleksi debat pendapat. Rangkaian-rangkaian inilah nanti yang akan menentukan dari sekian kandidat akan mengerucut menjadi 5 kandidat yang selanjutnya dari 5 kandidat inilah anak-anak ini nanti akan melakukan atau memberikan orasinya pada visi misi kedepannya, itu yang akan dilakukan juga secara virtual. Ibu tekankan kembali bahwa penentu kepengurusan OSIS atau ketua OSIS ada di tangan anak-anakku semua. Oleh karena itu, mari anak-anakku semua tetap semangat untuk memilih salah satu kandidat dari 5 kandidat yang nanti akan ditentukan di hari selanjutnya melalui virtual dengan menggunakan aplikasi Google Form. Tetap semangat pada anak-anakku. Itu saja yang Ibu sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agenda selanjutnya adalah pemaparan visi dan misi, serta dengan dilanjutkannya pemaparan program kerja, tanggapan calon ketua OSIS atas pertanyaan yang diberikan oleh perwakilan siswa dan siswi, debat argumen, dan juga closing statement. Agenda tersebut akan dipandu oleh rekan saya, Isna Quratul Aini selaku moderator. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pertama, yaitu pemaparan visi dan misi. Namun sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan peraturan jalannya debat hari ini. Pertama, kegiatan debat visi dan misi antar calon ketua OSIS merupakan salah satu upaya untuk memperbaikkan lebih mendalam mengenai profil, visi dan misi serta program kerja para calon ketua OSIS periode 2021-2022. Yang kedua, masing-masing calon ketua OSIS akan diberikan waktu untuk menanggapi dan menjawab pertanyaan atau persoalan yang nantinya akan diberikan. Maka dari itu, tidak diperkenankan bagi para calon ketua OSIS untuk memotong jawaban calon lainnya saat memberikan jawaban pertanyaan atau pemaparan lainnya. 3. Waktu akan segera dimulai saat calon ketua OSIS memulai berbicara. 4. Calon tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan yang menyerang personal calon lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi pertama, yaitu pemaparan visi dan misi para calon ketua OSIS periode 2021-2022. Silakan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Saleha, saya dari kelas IPA 1. Saya di sini sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Saya di sini bakal memaparkan
visi dan misi saya. Yang pertama, visi. Visi saya ialah menjadikan kerjasama pengurus OSIS berkembang dan berjalan dengan baik untuk memajukan dan mengharumkan nama baik sekolah. Misi saya ialah yang pertama, membangun kerjasama satu sama lain. Yang kedua, menjalin kerjasama antara anggota dan ketua. Yang ketiga ialah menumbuhkan rasa kekeluargaan, saling percaya dan saling menghargai. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera semuanya. Siap nama Irma Yana Rosiana dari kelas 11 MIA 5. Saya sebagai kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 2. Di sini saya akan memaparkan visi misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan SMA Negeri 4 Kota Serang yang berprestasi, disiplin, berkarakter, peduli terhadap lingkungan, dan bertanggung jawab. Misi saya yaitu yang pertama, menumbuhkan sikap disiplin di dalam segala aspek. Yang kedua, meningkatkan kesadaran siswa atau siswi SMA Negeri 4 Kota Serang terhadap kebersihan lingkungan sekolah. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang melalui kegiatan ekstrakurikuler. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian calon nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putu Lulu. Di sini saya sebagai kandidat calon ketua OSIS nomor urut 3. Di sini izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan sekolah SMA Negeri 4 Kota Serang menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter, dan berwawasan lingkungan. Dan untuk mencapai sebuah visi dibutuhkan sebuah misi. Misi saya yang pertama yaitu adalah mengoptimalkan dan meningkatkan kinerja pengurus OSIS. Yang kedua adalah merangkul seluruh ekstrakurikuler. Yang ketiga adalah menegaskan kembali tata tertib yang berlaku di SMA Negeri 4 Kota Serang. Dan yang terakhir yaitu adalah menjadikan siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang berwawasan lingkungan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya calon nomor urut 4. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memperkenalkan diri. Siap nama Gina Diyani, kelas 10 IPA 2. Di sini saya membacakan visi dan misi. Visi menjadikan dan meningkatkan siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang berkualitas, berkarakter, disiplin, bertanggung jawab, serta dilandasi oleh iman. Misi saya, misi 1. Menumbuhkan rasa kekeluargaan antar siswa. 2. Meningkatkan kedisiplinan siswa dalam berbagai kegiatan. 3. Menegaskan kembali peraturan berkarakter yang melenceng, salah satunya cara berpakaian. Yang keempat, menegaskan kembali kesadaran siswa mengenai pentingnya menjaga lingkungan di sekolah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya cukup, terima kasih. Dan yang terakhir, silakan calon nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengadakan acara ini. Saya di sini akan memakai perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Fatur Rahman dari kelas 11 MIA 6. Saya di sini sebagai calon kandidat calon ketua OSIS kandidat nomor 5. Saya di sini akan memaparkan visi dan misi saya. Visinya yaitu menjadikan SMA Negeri 4 Kota Serang kreatif, inovatif, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan.
dan misinya adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran siswa SMA Negeri 4 Kota Serang terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Yang kedua, menjadikan OSIS sebagai wadah dalam menuangkan gagasan kreativitas siswa dalam berkarya. Yang ketiga, mengedepankan rasa disiplin yang tinggi dalam berbagai aspek kedisiplinan. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparan visi dan misi calon ketua OSIS nomor urut 1 sampai 5. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi kedua, yaitu pemaparan program kerja calon ketua OSIS selama 1 periode ke depan. Silakan calon nomor urut 1 untuk memaparkan program kerjanya. Waktu Anda 3 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya bakal memaparkan program kerja yang akan saya bangun untuk kedepannya. Program yang akan saya bangun ialah akan dibangunnya kerjasama dalam kebersihan di lingkungan sekitar. Semoga dengan program yang saya buat ini, SMA Negeri 4 Kota Serang semakin berkembang pesat untuk kedepannya. Terima kasih. Apakah sudah cukup? Selanjutnya calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan memaparkan proker yang akan saya buat 1 tahun ke depan. Yang pertama, di situ ada Jumat bersih yang akan diadakan setiap hari Jumat setelah pulang sekolah. Nah, di sini bakal diadainnya sebulan sekali. Yang kedua, yaitu mengadakan sebuah kegiatan untuk menyalurkan bakat yang dimiliki oleh siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang. Apakah sudah cukup? Baik, kemudian calon nomor 3. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah problem internal SMA Negeri 4 Kota Serang itu adalah masalah sampah. Sampah di SMA Negeri 4 Kota Serang itu sangat banyak dan mungkin setiap harinya itu menghasilkan banyak sekali sampah. Jadi untuk mengatasi masalah sampah ini, saya membuat program kerja yang akan saya laksanakan selama 1 tahun masa jabatan saya. Programnya itu adalah 5 tahap SMA Negeri 4 Kota Serang bebas plastik. Jadi saya hanya membutuhkan 5 tahap, 5 langkah saja untuk menjadikan SMA Negeri 4 Kota Serang bebas plastik. 5 tahap ini dijalankan oleh 3 aspek, oleh 3 baik dari pedagang, baik dari pihak sekolah, dan juga kita sendiri sebagai siswa. Jika tidak ada kesadaran dari 3 pihak tersebut, maka program ini tidak akan berjalan dengan lancar. Baiklah, tidak masalah jika kita terpaksa atau mungkin dipaksa untuk tidak menggunakan plastik. Tapi yang saya tahu adalah berawal dari terpaksa, lama-lama kita terbiasa akan jadi bisa, dan insya Allah akan menjadi luar biasa. Siap, cukup. Selanjutnya calon nomor urut 4. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan program kerja saya. Seperti apa yang sudah saya bilang, di visi saya yaitu ada kedisiplinan. Maka saya akan mengadakan, kedepannya saya akan mengadakan razia setiap bulan sekali untuk meningkatkan kedisiplinan, sekolah dan peraturan sekolah agar siswa bisa terus melaksanakan kedisiplinan dan mengikuti peraturan sekolah agar tidak siswa-siswi di SMA Negeri 4 Kota Serang tidak menyepelekan peraturan. Maka dari itu program kerja saya kedepannya saya akan mengadakan razia setiap bulannya untuk menegaskan kembali peraturan yang ada di sekolah SMA Negeri 4 Kota Serang. Siap, cukup, terima kasih. Baik, kita telah dan yang terakhir silakan calon nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan memaparkan program kerja saya selama
Yang pertama ikut JAS, yaitu Jumat Anti Sampah. Jumat Anti Sampah ini merupakan revisi dari program yang tahun lalu, Jumsih, yang diadakan 2 minggu sekali. Saya menginginkan JAS ini diadakan setiap hari Jumat, setiap minggu. Nah, yang kedua, membuat kotak saran dan kritik terhadap kinerja OSIS. Karena saya mengetahui OSIS ini tidak open untuk dikritik. Siap cukup. Baik, kita telah mendengar pemaparan program kerja masing-masing para calon ketua OSIS. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi ketiga. Di sesi ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang telah dikumpulkan dari perwakilan siswa dan siswi SMA Negeri 4 Kota Serang seputar persoalan di sekolah. Di tangan saya ini sudah ada 5 kertas yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada para calon ketua OSIS. Kesempatan pertama akan diberikan kepada calon nomor urut 3. Silakan calon nomor urut 3 untuk memilih kertas dari angka 1 sampai 5 yang berisi pertanyaan tersebut. Terima kasih. Saya memilih nomor 3. Baik, pertanyaannya adalah, menjadi seorang pemimpin bukanlah perkara mudah, apalagi menjadi pemimpin siswa di satuan SMA. Dalam satuan tersebut, pastilah berbeda-beda keinginan, terlebih lagi seperti ekstrakurikuler yang harus diperhatikan, yang mana dalam lingkup OSIS itu sendiri. Pertanyaannya adalah, jika di tengah perjalanan ada salah satu ataupun beberapa ekskul yang tidak sejalan dengan visi dan misi kamu, entah itu dari pemimpin ekskul ataupun dari ranah pembina, apa tindakan yang akan kamu ambil dalam menyikapi hal tersebut? Sumber pertanyaan dari Muhammad Rizky Rudiansyah, 12 hingga 4. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami beri waktu 30 detik untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam program kerja saya selama 1 tahun masa jabatan saya nanti, itu saya akan mengadakan yang namanya rapat rutin antara ketua ekskul dan juga para pengurus OSIS, di mana di dalam rapat itu segala keluhan, segala masalah, segala beban yang diderita oleh para ketua ekskul dan anggotanya itu bisa dicurahkan melalui kami. Kami akan memfasilitasi bagaimana cara ataupun solusinya, ataupun kita mengkoordinasikan kepada pihak guru dan menemukan kembali jalan keluarnya. Siap, cukup. Terima kasih atas jawaban dari nomor urut 3. Kemudian kita lanjut. Kesempatan kedua diberikan kepada calon nomor urut 4. Silakan memilih angkanya kecuali angka 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih angka urut nomor 2. Baik, saya akan bacakan pertanyaannya. Visi dan misi merupakan cikal bakal dari sebuah program kerja. Menjadi seorang pemimpin harus memiliki visi dan misi yang jelas agar dapat menentukan tujuan dan cara bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Pertanyaannya, apa strategi kamu agar warga sekolah yakin dengan visi dan misi yang telah kamu rancang? Sumber pertanyaan dari Dewi Windy Anggraini, kelas 12 NIA 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami beri waktu 30 detik untuk berpikir. Izin menjawab, langsung menjawab ya Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya saya akan meyakinkan semua warga siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang dengan visi dan misi saya. Saya akan menuntut mereka dengan visi
dan bisa membawa nama baik sekolah. Karena visi dan misi saya sebelumnya tadi sudah saya sampaikan, yaitu menjadikan siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang berkualitas, yang bertanggung jawab, berkarakter, serta disiplin, serta dilandasi oleh iman. Maka dari itu, saya akan menuntut semua siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang mempunyai kedisiplinan, yang mempunyai bertanggung jawab dan bisa menjalankan semuanya. Insya Allah saya bisa menuntun mereka semua dengan menjalankan visi dan misi. Jika kita menjalankan visi dan misi secara bersama-sama dan bareng, insya Allah visi dan misi itu akan tercapai dan bisa membuat nama baik sekolah. Siap, cukup, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon nomor urut 4. Kemudian kesempatan ketiga diberikan kepada calon nomor urut 2. Silakan untuk memilih angkanya, kecuali angka 2 dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya milih nomor 4. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. SMA Negeri 4 Kota Serang merupakan salah satu sekolah yang menjalankan program kebijakan pemerintah, yakni Sekolah Ramah Anak, yang mana Sekolah Ramah Anak adalah satuan pendidikan formal maupun informal yang aman, bersih, sehat, peduli, berbudaya hidup, menjamin, memenuhi, menghargai hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan lainnya. Pertanyaannya, jika Anda terpilih menjadi Ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Serang, tindakan dan program apa yang akan Anda lakukan untuk merealisasikan Sekolah Ramah Anak di SMA Negeri 4 Kota Serang agar dapat memenuhi kriteria? Sumber pertanyaan dari Muhammad Januar Ibdal Liki, kelas 12 NIA 4. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami beri waktu 30 detik untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya, program yang saya bakal buat tentang ramah anak ini yaitu salah satunya itu tidak membuli ya. Biasanya kan di sekolah itu banyak pembulian. Nah, program saya itu kalau misalnya saya menjadi ketua OSIS, dilarang untuk pembulian di sekolah karena ramah anak itu kan melindungi semua anak dari kekerasan. Nah, salah satu pembulian itu adalah sumber dari kekerasan yang biasa terjadi di sekolah. Nah, pembulian itu tuh merupakan salah satu kekerasan yang bisa menyebabkan anak itu menjadi mungkin sakit hati atau trauma sampai yang program yang bakal saya buat itu pokoknya tidak membiarkan pembulian di sekolah. Siap, cukup. Baik, terima kasih atas jawaban dari calon nomor urut 2. Selanjutnya, kesempatan keempat diberikan kepada calon nomor urut 5. Silakan memilih angkanya kecuali angka 2, 3, dan 4. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memilih nomor 5. Baik, akan saya bacakan pertanyaannya. SMA Negeri 4 Kota Serang merupakan sekolah adiwiyata tingkat nasional yang berada di Kota Serang. Sekolah adiwiyata sendiri memiliki arti sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Pertanyaannya, apa strategi dan program kamu ke depan agar sekolah kita ini, yaitu SMA Negeri 4 Kota Serang, mampu tetap menjaga gelar sekolah adiwiyata tingkat nasional?
Sumber pertanyaan dari Taufik kelas 12 INA 3. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami beri waktu 30 detik untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim. Izin jawab. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, dalam program kerja saya yaitu ada satu yaitu JAS, Jumat Anti Sampah. Nah, program kerja ini yang nantinya akan menuntut kita untuk sadar terhadap lingkungan sekolah kita, dan kita juga sadar bahwa SMA Negeri 4 Kota Serang ini mempunyai julukan Adiwiyata Nasional yang menjadi salah satu di Kota Serang. Maka dari itu saya membuat program kerja ini dengan sungguh-sungguh untuk menjaga nama baik sekolah dan mempertahankan gelar Adiwiyata Nasional ini. Cukup. Terima kasih atas jawaban dari calon nomor urut 5. Selanjutnya tersisa 1 angka lagi. Mau tidak mau, kesempatan ini diberikan kepada calon nomor urut 1. Baik, pertanyaannya, dengan adanya pandemi virus COVID-19, maka seluruh kegiatan dibatasi untuk menghindari terjadinya penyebaran virus. Hal ini dirasakan oleh para pelajar di sekolah, khususnya pada kegiatan ekstrakurikuler. Dengan dibatasinya kegiatan ekstrakurikuler, maka ekstrakurikuler menjadi beku dan tidak terkelola. Pertanyaannya, jika Anda terpilih sebagai ketua OSIS, apa tindakan atau program yang akan Anda lakukan untuk ekstrakurikuler SMA Negeri 4 Kota Serang agar tidak beku seperti saat awal pandemi COVID-19? Sumber pertanyaan dari Ridho Ramadhani, kelas 12 INA 4. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kami beri waktu 30 detik untuk berpikir. Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Jadi tindakan dan program saya pada saat COVID-19 itu, eskul akan diadakan secara latihan itu secara online, di mana melalui aplikasi Google Meet atau Zoom. Di situ kita bakal melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dengan baik, karena untuk menghindari COVID-19 juga kita di situ dapat mempelajari juga bagaimana cara bereskul dalam online ataupun dengan kegiatan online. Siap, cukup, terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari para calon ketua OSIS. Semoga jawabannya bisa dipertanggungjawabkan dan dapat diterima dengan puas. Hai. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi yang terakhir, yaitu memberikan masing-masing calon ketua OSIS untuk saling bertanya dan menjawab. Jadi masing-masing calon ketua OSIS bebas memberikan pertanyaan kepada salah satu calon ketua OSIS yang telah ditentukan. Baik, silakan calon nomor urut 1 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Bismillahirrahmanirrahim, izin bertanya kepada kandidat nomor urut 2. Bagaimana jika Anda menerima menjadi ketua OSIS dan di situ kerjasama antara OSIS dan anggota, ketua OSIS dan anggotanya itu kurang berjalan dengan baik, dan ketua OSISnya juga tidak mau kerjasama dengan anggotanya sendiri, itu bagaimana? Siap, cukup.
Silakan calon nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Izin menjawab ya. Kalau kata saya, kalau misalnya untuk melakukan kerjasama, kalau misalkan itu tidak ketua dan anggotanya itu tidak berjalan dengan lancar, nah kita tuh ngadain rapat mingguan. Nah di situ tuh kan pasti ada acara yang bakal dilakukan. Nah jadi di situ tuh kita tuh melakukan kerjasama bersama. Kalau misalkan ada anggota yang nggak mau kerjasama, nah kita rangkul, kita kasih tahu gimana. Kalau misalkan dia kerja sendiri itu berat, makanya kita harus melakukannya itu kerjasama untuk mencapai tujuannya bersama-sama. Ya cukup. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jika belum, kami beri waktu 3 menit untuk saling menyangkal antar calon ketua OSIS. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Siap, tadi jawaban dari kandidat nomor 2 sudah saya terima dengan baik. Siap, cukup. Apakah sudah? Baik. Silakan calon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 3. Izin bertanya, kan tadi kamu situ ada apa sih yang katanya ekstrakurikuler, nah fungsi kamu. Nah, gimana cara kamu untuk menyatukan ekstrakurikuler tersebut? Sedangkan yang kita tahu ekstrakurikuler di SMA Negeri 4 Kota Serang ini enggak berjalan satu tujuan gitu tuh. Pasti ada aja yang tidak suka dengan visi misi tersebut. Ya. Silakan calon nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 2. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan yang sangat bagus ini. Dalam program kerja saya tekankan sekali lagi, ada yang namanya rapat rutin antara para pengurus OSIS dengan para ketua eskul, sehingga di situ terjadi sebuah komunikasi, terjadi sebuah kolaborasi, dan tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Maka dari itu saya tekankan sekali lagi, dengan adanya rapat itu, maka segala keluhan yang terjadi di internal eskul itu bisa dikeluarkan dalam rapat itu. Siap, cukup. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jika belum, kami beri waktu 3 menit untuk saling menyangkal antar calon ketua OSIS. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Sudah cukup? Silakan calon nomor urut 3 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 4. Izin bertanya kepada calon nomor urut 4. Kita memiliki sebuah misi yang sama, tetapi kita memiliki sebuah program kerja yang sangat berbeda. Anda mengatakan akan mengadakan razia sebulan sekali. Bagaimana itu bisa optimal? Sedangkan di SMA 4 ini, razia itu dilakukan selama 1 minggu sekali. Nah, bagaimana cara program kerja Anda yang namanya razia sebulan sekali itu bisa optimal dan maksimal? Siap, cukup. Silakan calon nomor urut 4 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 3. Izin menjawab ya Pak. Mohon maaf sebelumnya, karena saya ini kan baru kelas 10 Pak, jadi saya tidak tahu peraturan-peraturan yang sudah diadakan di sekolah. Jadi saya tidak tahu kalau SMA Negeri 4 Kota Serang itu selalu mengadakan razia seminggu sekali. Nah, saya berbicara mengadakan razia sebulan sekali karena ingin meningkatkan peraturan yang lebih baik lagi. Jadi mohon maaf sebelumnya, karena saya kelas 10, saya tidak tahu peraturan yang sudah ada di SMA Negeri 4 Kota Serang dengan selalu ada razia yaitu seminggu sekali. Jadi saya tegaskan sekali lagi, saya minta maaf karena saya belum tahu peraturan itu. Tapi saya berusaha untuk tetap menjalankan program
siap cukup. Terima kasih Kak. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jika belum, kami beri waktu 3 menit untuk saling menyangkal antar calon ketua OSIS. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, silakan nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi katanya baru kelas 10 ya, baru masuk, jadi tidak tahu ada razia seminggu sekali. Saya rasa itu gak ada itunya ya, gak ada sangkut paut ya sama anak kelas 10 nih. Ini nih, kalau masuk organisasi OSIS pastinya kamu tahu dulu apa sih kerjanya. Nah, begitu juga kamu mau masuk SMA Negeri 4 Kota Serang ini, kamu tuh tahu nggak aturannya, tahu nggak apa aja yang bakal ada di SMA 4 ini. Nah, tadi kamu bilangnya saya baru kelas 10, saya tidak tahu kalau ada acara kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya. Saya akan terus berusaha semaksimal saya mungkin untuk menguasai semua peraturan yang ada di SMA 4 Kota Serang. Saya akan terus menguasai dan saya akan terus menguasai dan saya akan meningkatkan semua peraturan yang sudah ada di SMA 4 Kota Serang. Saya akan terus berusaha dan semaksimal mungkin untuk tahu semuanya tentang peraturan di SMA 4 Kota Serang, dan saya pastinya akan terus menuntut. Jika saya terpilih sebagai ketua OSIS SMA 4 Kota Serang, pastinya saya akan menuntut mereka yang bertanggung jawab, disiplin, serta dilandasi oleh iman, dan saya akan menjalankan visi dan misi saya secara baik. Dan yang program saya tadi mengadakan razia setiap bulan untuk memperketat peraturan kedisiplinan. Nah, makanya dari itu mungkin di SMA 4 Kota Serang selalu mengadakan razia seminggu sekali. Nah, saya tidak akan mengubah itu, dan saya akan mempertahankannya dan membimbingnya jauh lebih baik lagi untuk siswa SMP Negeri 3 Kota Serang menjadi peraturan dan kedisiplinan yang baik. Siap cukup. Silakan nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya simpel. Jika selama 1 minggu 1 kali razia saja masih banyak yang melanggar, masih banyak siswa SMA Negeri 4 Kota Serang yang lalai akan kedisiplinan, bagaimana mungkin selama 1 bulan 1 kali razia itu bisa menghentikan yang namanya pelanggaran kedisiplinan di SMA Negeri 4 Kota Serang? Siap cukup. Mohon maaf, waktu yang kami berikan telah habis. Kita lanjut. Silakan calon nomor urut 4 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 5. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya ya. Jika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali, tapi jika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran berkali-kali dan akhlaknya itu kurang, apa kamu mengasih toleransi kepada siswa tersebut, atau tetap dia tuh misalkan sudah melakukan kesalahan berulang-ulang kali? Nah, apakah kamu mengasih dia toleransi, apa ditindaklanjuti, dan bagaimana tanggung jawab kamu jika kamu kepilih sebagai ketua OSIS tiap tubuh? Silakan calon nomor urut 5 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 4. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaannya lumayan bagus ya, bagus lah. Gini, kalau kan di SMA Negeri 4 Kota Serang ini udah ada sistem poin. Kalau misalkan berkali-kali mengulang-ulang kesalahan itu, otomatis kan poinnya kurang. Nah,
kalau poin yang udah 0 itu pastinya akan dikeluarkan. Jadi misalkan ada orang yang berkali-kali melanggar aturannya, itu saya bukan urusan saya sih sepertinya. Seperti ini bukan urusan saya, itu urusan BK ya, untuk mentoleransi kayak gitu. Siap cukup. Apakah jawabannya sudah dapat diterima? Jika belum, kami beri waktu 3 menit untuk saling menyangkal antar calon ketua OSIS. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Maaf ya sebelumnya. Kan misalkan Anda menjadi ketua OSIS, berarti Anda menuntun siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang dong pastinya. Nah, kenapa Anda ngomong tidak ada sangkut pautnya terhadap Anda jika ada seorang siswa yang melanggar peraturan berkali-kali? Seharusnya jika ada seorang siswa yang melakukan pelanggaran sekali, seharusnya Anda menasihati dia, mengasih tahu dia. Jika dia melakukan pelanggaran lebih dari sekali dan 2 kali, seharusnya Anda menindaklanjuti ke guru BK. Nah, sebelum ke guru BK, seharusnya itu tanggung jawab Anda. Anda yang menjalankan, Anda ketua OSIS, jadi Anda harus menuntut dia menjadi lebih baik lagi. Bukan Anda ngomong berbicara nggak ada sangkut pautnya sama Anda. Siap cukup. Silakan kalau nomor 2. Pihak sekolah, tidak hanya kita bisa lepas tanggung jawab begitu saja. Siap cukup. Langsung saya jawab aja ya, langsung dari gua ini tanggapannya. Gini, kan di dalam OSIS itu ada yang namanya GDS. Nah, itu merupakan tugasnya GDS. Mungkin saya bisa mengarahkan saja GDS untuk melakukan tindakan lanjut. Nah, GDS juga nanti akan menindaklanjuti ke guru BK. Nah, kalau masalah diceramahin kayak gitu, anak-anak SMA ini tidak bakal itu mendengar kayak gitu. Nah, sifat anak SMA itu harus belajar dulu kalau mau menceramahi atau menegur kayak gitu. Lebih baik ditindaklanjuti, cuman ini bukan urusan ketua ya, tapi urusan kita nih ketua dengan setbid 2 dan 3. Siap cukup. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Baik, silakan nomor urut 4. Jika mentang-mentang sudah ada GD, tanggung jawab Anda lepas begitu aja. Anda langsung mengasih ke GD. Anda kan ketua OSIS, apa nggak ada tindakannya? Seharusnya seorang pemimpin yang baik, Anda yang langsung berturut tangan, jangan langsung menyerahkan ke GD. Jangan menyepelekan hal seperti itu. Karena jika siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang mempunyai masalah, terus Anda tidak peduli begitu saja, Anda menyerahkan kepada GDS. Apa itu yang disebut seorang pemimpin? Nggak ada untuk memimpin siswa-siswinya. Jangan langsung menyerahkan ke GDS saja. Anda kan seorang pemimpin. Baik, silakan nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada paslon, mohon maaf, kandidat nomor urut 5. Terjadi perbedaan pendapat antara argumen pertama dengan argumen kedua. Argumen pertama Anda mengatakan tidak ada sangkut pautnya dengan ketua, sedangkan argumen kedua mengatakan Anda akan memerintah GDS, terutama itu ada sangkut pautnya. Bisa dijelaskan mengapa? Apakah Anda tidak mempunyai komitmen? Siap cukup. Oke, saya jawab dulu ya dari belum ya. Mungkin saya itu tadi kepasan emang saya emang benar orangnya gak punya komitmen, yang terserah itu orang menilai bagaimana saya. Nah, saya itu pengennya sih gitu ada sangkut pautnya, cuma tapi yang ditanggapin sama saudari yang di sana itu mungkin gak mendengar perkataan saya. Yang tadi saya bakal menyuruh GDS termasuk itu tanggung jawab saya. Nah, masa sih saya tidak dianggap kalau saya udah menyuruh GDS ini memerintahkan? Apakah Anda tidak dengar pernyataan saya ini? Siap cukup.
Mohon maaf, waktu yang kami berikan telah habis. Selanjutnya, calon nomor urut 5 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan saya menyangkut paut dengan visi misi Anda ya. Visi misi Anda itu kayaknya lebih mengedepankan kerjasama. Nah, sedangkan kerjasama itu seperti motor ya, bukan visi misi. Nah, saya tuh pengen tahu seberapa dari visi misi Anda itu menyatakan seperti ini. Siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang ini tidak mempunyai kerjasama yang cukup. Nah, seberapa jauh nyata itu kerjasamanya tidak cukup nih? Apakah seperti Israel dengan Palestina atau laut seperti daratan? Nah, itu kan saya bertanya gini aja nih, bagaimana caranya meningkatkan kerjasamanya antar siswa-siswi SMA Negeri 4 Kota Serang yang sebelumnya belum ada program kerja seperti ini yang tahun lalu. Terima kasih. Silakan calon nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon nomor urut 5. Baiklah, izin menjawab. Jadi kerjasamanya itu ialah seperti kalau misalkan kita itu harus bersikap disiplin. Kerjasama disiplin itu kita harus dibangun. Dan juga mengapa saya membuat program kerja itu beda dari sebelumnya ataupun kerjasama, karena sebuah apapun, seberat apapun, jika tidak kerjasama itu tidak akan dapat terselesaikan. Misalkan terjadi sebuah masalah di sebuah organisasi, jika tidak ada kerjasama, apakah masalah tersebut dapat terselesaikan dengan sendirinya? Tidak akan, kan? Maka dari itu kerjasama yang akan membuat masalah tersebut akan terselesaikan. Siap cukup. Apakah jawabannya tidak dapat diterima? Jika belum, kami beri waktu 3 menit untuk saling menyangkal. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, calon nomor urut 5. Tadi omongan saudara yang di sana itu mungkin tidak pas dengan pertanyaannya ya, karena yang saya tanyakan itu program apa yang sebelumnya belum ada. Namun tapi Anda menjelaskan bagaimana caranya bekerjasamanya kayak gitu, segala muter-muter lah. Nah, sampai ke itu kerjasama kedisiplinan itu bagaimana sih maksudnya? Ya, cukup. Izin menjawab. Tadi saya kerjasama kan tadi ada di program saya, kerjasama dalam membersihkan dalam kebersihan lingkungan. Program saya kan tadi akan dibangunnya kerjasama. Berarti pertanyaan tadi menyangkut paut dengan program saya. Saya tadi menjawab adanya juga kerjasama itu karena ada di program saya. Nah, kerjasama di kedisiplinan itu sangkut pautnya itu apa? Karena dengan kerjasama disiplin itu juga akan menumbuh. Kerjasama itu diperlukan dengan adanya disiplin, karena jika kerjasama tidak ada kedisiplinan maka tidak akan berjalan dengan lancar. Saya cukup. Maaf, waktu yang kami berikan telah habis. Baik, sebelum kita sudahi acara debat visi dan misi calon ketua OSIS pada hari ini, kita berikan closing statement atau kata penutup kepada masing-masing calon ketua OSIS. Silakan yang pertama, calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement. Waktu Anda 3 menit, dimulai saat Anda berbicara.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Saleha, saya dari kelas 11 IPA 1. Saya di sini sebagai kandidat ketua OSIS nomor urut 1. Ada bunga mawar, ada bunga melati, menaburkan aroma wangi depan pintu. Silakan terima salam membuka dari hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilihlah yang menurutmu itu amanah dan bertanggung jawab. Tidak apa-apa, tidak usah memandang teman atau bukan, karena kejujuran lebih utama dalam pemilihan. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Semoga SMA Negeri 4 Kota Serang semakin berkembang pesat ke depannya. Selamat sore, selamat berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa ya teman-teman, pilih nomor urut 1. Jangan lupa juga untuk terus mendukung akan kegiatan ke depannya. Terima kasih. Selanjutnya calon nomor urut 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Berizin memperkenalkan diri. Siap nama Irmayana Rosiana dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya adalah calon kandidat ketua OSIS dengan nomor urut 2. Pemimpin yang baik akan menjadi pemimpin yang kalian pilih. Maka pilihlah pemimpin yang menurut kalian terbaik untuk bisa memajukan dan mengharumkan nama baik SMA Negeri 4 Kota Serang. SMA Negeri 4 Kota Serang. Dan jangan lupa ya, pilih nomor urut 2. Sekian, terima kasih. Kemudian calon nomor urut 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang memiliki berbagai jenis pengalaman, memiliki banyak sekali pengalaman. Pengalaman saya pribadi adalah menjadi ketua 1 OSIS periode 2019-2020. Jadi, kalian harus memilih seorang pemimpin yang memiliki banyak pengalaman, karena sebaik-baiknya seorang pemimpin adalah dia yang memiliki banyak pengalaman. Jangan lupa coblos nomor urut 3. Jangan golput, daripada golput lebih baik coblos nomor 3. Dengan nomor 3 kerja nyata mentor jaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya calon nomor urut 4. Baik, terima kasih. Izin memperkenalkan diri. Siap nama Gina Diyani, kelas 10 IPA 2. Memilih adalah pilihan Anda. Pilihlah seorang pemimpin yang baik, yang menurut Anda yang bisa menjadikan pemimpin yang baik bagi SMA 4 Kota Serang, yang menurut Anda bisa menjunjung tinggi dan membawa nama baik sekolah SMA Negeri 4 Kota Serang. Pilihlah sebagai ketua SMA Negeri 4 Kota Serang yang bisa dipercayai dan bisa dijadikan pemimpin yang baik. Jangan lupa pilih saya dengan nomor urut keempat. Siap cukup, terima kasih. Dan yang terakhir, silakan calon nomor urut 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini pilihlah pemimpin
yang mendasari sistem Hamong yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu pemimpin yang di depan memberikan contoh, dan yang kedua pemimpin yang di tengah untuk mengarahkan para anggota-anggotanya, yang ketiga yaitu pemimpin yang di belakang yaitu untuk mendorong anggota-anggotanya. Maka dari itu pilihlah pemimpin yang amanah yang bisa menjalankan visi misinya. Jangan lupa coblos nomor 5 karena nomor 5 belakangnya A pasti bisa. Siap cukup. Demikianlah closing statement. Acara terakhir yaitu penutup. Akhirnya tiba kita di penghujung acara. Untuk menutup acara debat pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Demikianlah rangkaian acara debat visi dan misi calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Kota Serang periode 2021-2022. Sebelum benar-benar menutup acara ini, saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan 2 pesan yang saya dapat selama acara berlangsung. Pesan yang pertama, apa yang kita lihat belum tentu jadi apa yang terjadi sebenarnya, dan apa yang tidak kita lihat bisa jadi itulah perkara utamanya. Pesan yang kedua, jika dia bukan orang yang cocok untuk diajak bersama, biarlah. Itu sudah jadi pilihannya. Jangan paksakan apa yang sudah jadi hak dia. Kita sebagai teman melangkah hanya bisa mengingatkan bahwa berjalan sendiri akan terasa lelahnya dibanding bersama. Demikian sudah pesan yang dapat saya sampaikan. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersedia membantu kegiatan pada acara hari ini, sehingga acara ini dapat berlangsung dengan baik. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dapat bertemu lagi di lain kesempatan dalam keadaan sehat walafiat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.